dan selamat datang pada acara FKKS Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah 2. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuku, Ibu Niluwa Yanwarti SPD. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Niluh Putudia Niwitasari, MKEP SPKEPKOM. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta mahasiswa kampus mengajar SD Negeri 1 Kuku. Perkenalkan, saya Rista selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita jalani, yaitu yang pertama pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan dari dosen pembimbing lapangan, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuku, memaparkan hasil observasi awal, memaparkan hasil pretest literasi dan numerasi AKM kelas, memaparkan rancangan aksi kolaborasi yang akan dilaksanakan, sesi diskusi terkait RAK, jadwal implementasi RAK to be announced, dan penetapan guru sebagai PIC kegiatan, lalu pengesahan RAK. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada yang bertugas disilakan. Baik hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena selanjutnya yaitu doa. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan saya pimpin, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk duduk. Baik hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan. Kepada Ibu Niluh Putudia Niwitasari, MKEP SPKEPKOM, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih MC. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin undangan hari ini. Yang terhormat Ibu Wayan selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati
Ibu Guru Pamong beserta Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu hadir pada kesempatan hari ini. Sangat berbahagia sekali saya sebagai dosen pembimbing lapangan. Perkenalkan saya Dian. Saya juga warga Krambitan Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti anak saya akan sekolah di sini juga. Ya, jadi saya izin Niki adik-adik mahasiswa sudah berdinas atau sudah melakukan penugasan dari sebulan yang lalu kurang lebih Bapak Ibu, dan sudah sangat dibantu oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan observasi awal. Nah, tujuan hari ini adalah kami ingin memaparkan apa hasil-hasil temuan yang didapatkan oleh adik-adik mahasiswa, sehingga nanti itu menjadi landasan apa hal yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, mereka akan bertugas Bapak Ibu sampai bulan Juni nanti, sehingga itu yang akan mereka lakukan dan kita perlu sepakati hari ini. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih untuk hari ini settingan ataupun rundown acaranya. Itu jadi nanti adik-adik mahasiswa sudah menyusun, saya lihat beberapa rencana aksi kolaborasi yang akan diimplementasikan nanti selama beberapa bulan ke depan. Kami mohon bantuan juga untuk Ibu Wayan, selaku kepala sekolah, Ibu Guru Pamong, serta Bapak Ibu Guru yang lainnya untuk ikut serta berkolaborasi dalam program yang nanti kami akan sampaikan atau kami akan rencanakan dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan. Tentunya juga kami dengan sangat terbuka ketika nanti Bapak Ibu Guru mungkin memiliki masukan atau hal-hal yang mungkin belum optimal gitu disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan sesuatu atau ingin menambahkan apa rencana atau hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, dan adik-adik mahasiswa tentunya juga sangat terbuka terhadap hal tersebut, dan nantinya itu akan dimasukkan kembali atau direvisi kembali rencana aksi kolaborasinya. Nah, kalau dirasa misalnya juga terlalu banyak gitu misalnya untuk dilakukan, itu juga bisa dijadikan masukan atau Bapak Ibu mungkin memberikan saran kepada adik-adik mahasiswa gitu. Jadi harapannya kita semua hari ini sepakat Bapak Ibu terhadap rencana aksi kolaborasi dan juga masalah-masalah yang ditemukan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi secara garis besar tadi saya lihat ada beberapa hal yang masih belum optimal kaitannya mungkin di sisi literasi dan numerasi. Kemarin juga terima kasih sekali sudah dibantu untuk pelaksanaan AKM kelas yang pretes Bapak Ibu. Nah, di situ sebetulnya tidak terlalu buruk hasilnya, tapi masih tengah-tengah gitu Bu. Nah, nanti bagaimana caranya kita harus bisa meningkatkan dari sisi literasi dan numerasi di adik-adik sekolah dasar, terutama di kelas 5 kemarin sampelnya ya. Nah, selain itu, selain sisi literasi dan numerasi, saya lihat juga ada beberapa yang masih belum optimal ya Bapak Ibu ya, tapi memang sudah ada. Itu seperti mungkin perpustakaan, kemudian pemanfaatan teknologi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti adik-adik mahasiswa ini juga akan memberikan intervensi atau rencana aksi kolaborasi di bidang itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga kalau misalnya ada hal yang ingin Bapak Ibu dalam kinerja ini dibantu seperti itu ya Bapak Ibu, nanti boleh juga disampaikan ke adik-adik mahasiswa. Misalnya kemarin masih malu-malu gitu ya Bapak Ibu menyampaikan dalam forum ini, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa menyampaikan hal tersebut sehingga nanti lebih luas cakupannya pada aksi kolaborasi yang diimplementasikan. Itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan Bapak Ibu, Ibu Wayan juga yang hangat sekali terhadap mahasiswa di program kampus mengajar angkatan 7 ini. Dan kami sangat-sangat berharap tentunya ini bisa berdampak gitu ya bagi adik-adik mahasiswa tentunya, kemudian khususnya bagi sekolah dasar negeri 1 Kuku ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk sambutan di awal. Mudah-mudahan acara kita lancar dan semua rencana kolaborasi bisa diimplementasikan dengan baik.
Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih Bu atas sambutannya. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuku. Kepada Ibu Niwayanwati SPD, waktu dan tempat disilakan. Mohon maaf sebelumnya karena kondisi tidak fitnya, jadi mungkin saya duduk aja. Terima kasih pada adik paman pembawa acara yang berhormat Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bersedia ikut berkecimpung di dalam kegiatan ini, dan yang sangat yang cintai adik-adik mahasiswa sebagai penerus bangsa untuk selanjutnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya harapan kita di saat sekarang ini semua berharap sedang sehat, tapi faktor itu yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti contohnya tadi saya minta maaf ya, karena kita ibu, seorang ibu biasanya kalau sudah unsur umur seperti saya ini geraknya lama. Ya, karena apalagi dengan banyaknya pekerjaan, jadi mungkin tadi banyak kendala yang mengakibatkan keterlambatan. Mudah-mudahan sih tidak ya. Jadi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Harapan yang kedepannya, Pak, di pundak adik-adik lah bangsa dan kemajuan sekolah ini. Apalagi untuk kegiatan ini, tiang lihat banyak dari sekitaran Kerabitan, bahkan ada yang dari Kerabitan. Maju mundurnya pendidikan yang ada di sekolah ini adalah di pundak kalian nanti semua sebagai penerus bangsa. Dia minta mungkin selama ini dia tidak bertanggung jawabkan, juga mohon maaf karena yang terus terangnya seperti yang dia cerita tadi, sebenarnya kita guru ini bebannya luar biasa. Kita punya tanggung jawab besar di sisi untuk mendidik siswa, dituntut untuk menciptakan atau melahirkan manusia-manusia yang tentunya cerdas, berakhlak baik. Tetapi di sisi lain kita ini administrasi, bahkan boleh ditunjuk sebagai administrator, manusia yang selalu siap mengerjakan administrasi, bahkan menggendong tas kemana-mana yang ukurannya besar bagi yang bisa kerja laptop. Itu yang adik ingat nanti untuk ke depan, oh saya pasti akan seperti itu, tentunya seperti itu ya. Jadi dengan adanya adik-adikku yang cantik-cantik di semua, kan tidak yang ganteng ya, cuma 2 orang yang ganteng, oh 3 yang ganteng. Jadi adik mahasiswa yang cantik-cantik ini lebih aktif, raih tangan Bapak Ibu guru untuk meminta pekerjaan. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya guru-guru senior, bahkan jauh lebih senior dari saya. Mereka pun, Bapak Ibu guru pun meminta, saya pun segan. Ya, tidak enak katanya kalau ibu ya, tidak kurang ini. Dan karena adik Pak, Bu, tidak perlu cari ibu. Kalau ibu tidak ada, silakan berhubungan langsung, menghubungi langsung guru di sekolah ini, minta pekerjaan. Dengan banyaknya kita mendapat pengalaman, yakin itu yang akan menjadikan bekal kalian nanti untuk menyusun skripsi di untuk kelanjutannya. Pasti seperti itu ya, karena semua di sini sarjana juga. 1, 2, 3 yang lihat di depan di belakang sana ini ada lagi 1 yang lagi observasi saya tinggalkan tadi. Ibu tinggalkan apa-apa, padahal harapannya sudah mau ditinggalkan tadi. Ya, harapannya sudah peninggalan ibu makan tinggi. Ibu tinggalkan saya ya, padahal hatinya sebenarnya bersorak. Sebenarnya saya tidak datang adik-adiknya untuk observasi. Saya tidak ingin, saya ingin pintar, saya ingin lebih hebat, tidak ingin mengetahui sebenarnya sampai di mana kemampuan Bapak Ibu guru saya. Makanya di besok saya observasi, ya sebenarnya meninggalkan kelas. Namun karena keadaan juga harus begini, harus saya ikut di dalam ruangan ini, jadi mohon maaf bila pelayanan saya dan juga Bapak Ibu guru tidak semaksimal mungkin. Jadi adik-adik, kalau misalnya kegiatan sementara proses di sekolah ini berlangsung, jangan hanya merem di perpustakaan ya.
Jangan hanya pada unit perpustakaan, boleh ada ke seliting kelas, bagaimana mungkin ada yang untuk calon guru sini ada. Semua, ya paling tidak pengalaman bapak ibu yang sudah senior bisa dijadikan contoh untuk kedepannya. Oh, dengan metode ini bapak guru bagi saya belum maksimal, itu bisa. Oh, saya harus dengan metode ini karena kita guru tidak mutlak metode itu yang kita harus pakai. Buatlah metode dengan cara kita masing-masing untuk mempermudah di pembelajaran, itu maksudnya. Yang mungkin tidak sepakat ya dengan apa yang diinginkan adik-adik ya. Jadi sebagai besok mungkin adik masuk juga kan ke sini. Jadi tidak dari pagi tidak akan ketemu kepala sekolah karena besok rapat. Hari Jumat ada pre lagi, hari Sabtu rapat. Ini rapat-rapat terus pokoknya. Seperti itu kegiatan yang kebetulan mungkin yang sudah sampaikan sama ibu, selain jadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Buku, saya juga punya tanggung jawab besar. Sebenarnya yang saya tidak mampu lakukan tapi terpaksa saya harus lakukan karena itu adalah tugas sebagai ketua K3S. Kadang juga saya tidak pernah lupa menyampaikan ke bapak ibu guru, Bu, maaf ya saya harus keluar lagi rapat. Seperti itu adik-adik ya. Kalau untuk kegiatan tentang IT, laptop, semuanya itu silakan hubungi Bu Mani. Ya, saya sudah kasih kepercayaan penuh kepada beliau. Bu, biar mahasiswanya nggak nyari, Bu, pinjam ini ya. Gitu. Terkadang saya lagi nelpon, nanti tidak dijawab, tersinggung lagi, Ibu sombong nggak sih jawab. Lebih baik langsung ke Bu Mani ya. Kalau untuk kegiatan di kelas silakan berhubungan langsung sama guru yang Anda inginkan. Tidak datang boleh, yang cantik-cantik silakan Bu, kelasnya kosong boleh saya masuk. Semakin banyak anak-anak adik-adik aktif ke kelas semakin bagus. Mungkin itu Bu dosennya. Ya jadi mohon maaf jika banyak yang kurang, ada yang tidak berkenan saat penerimaan atau pelayanan di sekolah kami. Nah, saya mewakili juga Bapak Ibu guru mohon maaf ya. Inilah orang tua dek. Kadang cuek, ya kadang penuh perhatian, kan? Apalagi sudah banyak beban, sehingga mana dek mau masuk di kelas, tidak diperhatikan masuk di kantornya. Itulah kita, bukan berarti kita ini sombong, nah. Cuma mungkin kondisi fisik kita lagi mungkin tidak fit atau otak lagi banyak pemikiran, makanya kita agak cuek, tapi hatinya semua baik-baik pokoknya ibu guru di sini. Ya, itu yang ibu sampaikan. Sekali lagi dia mohon maaf pada adik-adik kita kalau pelayanan kami tidak maksimal ya. Karena di sini ada KKN Bu, selain adik di berlima, ada lagi yang dari kesehatan ya. Ada yang dari KKN, makanya saya tidak habis pikir juga sekolah ini banyak dituju. Mungkin kepala sekolahnya yang cantik. Nah, mempersatukan gitu ya. Masa kepala sekolahnya ganteng, kan tidak mungkin. Jadi itu ya, jadi kita ini punya 3 dari universitas yang harus saya layani. Tapi yang dari kesehatan cuma biasanya ketemu sama siswa. Seperti itu, melihat siswa yang ada kelemahannya di mana. Yang satu itu kakeknya apa ya sampai lupa. Ya biasa saya tanya ini kakeknya mana ya. Karena ada lain dari ini. Saya lupa kemarin itu harus kakeknya dari ini. Ada kesehatan tapi kemarin ya itu juga Prodekes itu datang. Saya mau tolak kan nggak boleh karena hadis kemarin bilang berilah kesempatan kepada generasi muda kita untuk melakukan observasi di sekolah. Silakan, jangan Bapak Ibu tolak. Tapi kok semua nyari SD 1 Buku padahal di kami itu banyak sekali sekolah. Itu dah makanya mungkin karena itu salah satu mungkin ada apa kita tidak tahu ya. Tapi bukan berarti saya kecewa atau saya merasa tidak. Justru saya merasa bangga itu karena saya melihat anak-anak generasi penerus ini luar biasa, semangat kerjanya juga luar biasa dan jangan lupa tingkatkan lagi. Jadi diakhiri dengan Om Santi, Om Santi Santi. Om. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Hadirin undangan sekalian, Ibu Kepala Sekolah, Ibu dosen pembimbing lapangan, Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Baik hadirin yang saya hormati, acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil observasi awal. Kepada yang bertugas, disilakan.
Baik, terima kasih rekan saya sebagai MC. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kuku, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kuku, yang saya hormati Ibu Dian selaku DPL kami, yang saya hormati juga Ibu Risma selaku guru pamong kami, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa kampus Mengajar 7. Om Swastiastu. Selamat pagi. Izinkan saya memaparkan laporan hasil observasi yang telah kami lakukan di SD Negeri 1 Kuku. Kami dari mahasiswa kampus Mengajar Batch 7 telah melaksanakan kegiatan observasi di lingkungan sekolah terhitung mulai hari Selasa 20 Februari hingga Sabtu 24 Februari 2024 yang kami lakukan selama 4 hari. Adapun hasil observasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk kondisi kelas sendiri sudah mumpuni, namun sepertinya ada pojok baca yang perlu kami tingkatkan, pohon literasi, papan pengumuman yang mungkin belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian kami juga telah melihat sekolah untuk ukuran SD terhitung sangat luas, sehingga banyak space untuk anak-anak bermain, begitu pula untuk menjaga kebersihan. Jadi ada untung dan ruginya, plus minusnya untuk sekolah yang luas untuk anak-anak yang bervariatif. Kemudian yang ketiga, kami beralih ke proses pembelajaran. Kebetulan dari sekolah memang memberikan kami masalah, yaitu memerlukan bantuan di bidang bahasa Inggris. Jadi itu akan kami rancang untuk program kami ke depannya, membantu dalam mengajar bahasa Inggris. Kemudian masuk ke setiap kelas. Ternyata setelah kami melaksanakan AKM kemarin, masih ada siswa yang memang kurang dalam literasi. Jadi itu juga akan kami rancang sebagai program memberikan bimbingan khusus agar tidak ada ditemukan kembali siswa kelas 6 belum lancar membaca menulis. Seperti itu. Kemudian ada pun Chromebook yang mendapat bantuan dari pemerintah, rasanya cukup jarang dimanfaatkan. Jadi mungkin dalam proses mengajar nanti Bapak Ibu guru lebih aktif menggunakan teknologi dalam proses mengajar. Adapun misalnya Bapak Ibu guru belum memahami, sangat bisa meminta bantuan kami. Kami bisa memfasilitasi dan memberikan pelatihan, misalnya menggunakan Google Workspace, Zoom Meeting, ataupun yang lainnya dalam proses mengajar. Kemudian para dewan guru dan pihak sekolah juga memerlukan bantuan dalam pelatihan menggunakan aplikasi seperti Google Slides, pemanfaatan teknologi untuk membantu proses pembelajaran, ataupun mengakses Google Drive apabila mengupload dan mendownload sesuatu. Dan terakhir, kami melihat kondisi perpustakaan yang memang tujuan utama kami di sekolah sebenarnya. Selain di kelas 5, kami juga memfokuskan diri di perpustakaan karena program dari pusat memang tujuannya itu adalah literasi dan numerasi. Sehingga kami masih perlu pemeliharaan dan pengelolaan kembali di perpustakaan semua buku agar tertata rapi. Sistem peminjaman buku juga anak-anak sangat sering. Kami hari pertama sudah membersihkan perpustakaan, tapi ketika kami kembali besok, kami menggunakan perpustakaan sebagai base camp. Buku yang sudah kami rapikan diacak kembali sebagai anak-anak. Jadi itu menjadi PR besar bagi kami untuk mengelola kembali perpustakaan. Kemudian buku yang ada juga kurang bervariasi karena kebanyakan buku non-fiksi, sehingga anak-anak kurang tertarik untuk membaca. Nah, kami dari mahasiswa sudah merencanakan untuk menggali atau mencari bantuan dari pusat buku di Denpasar dan juga di perpustakaan daerah Tabanan. Semoga kami mendapat bantuan yang lebih banyak dari pemerintahan agar bisa menambah koleksi buku di sekolah. Jadi sekian hasil observasi yang kami temukan di sekolah yang kemudian kami gunakan untuk merancang program kerja yang akan kami jalankan selama 4 bulan ke depannya. Sekian hasil observasi kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ada sebenarnya yang saya lupakan tadi, seperti yang diingat tadi perpustakaannya. Sebenarnya perpustakaan itu jarang dijamah, seperti jandar, jarang dijamah. Dan satu hal, adik saya sudah ketemu ide kemarin sama Bapak Ibu guru yang sudah sampaikan. Kita mau membentuk satu kelompok
siswa yang belum bisa membaca. Mungkin kita ambil kalau tidak dari kelas 3, mungkin dari kelas 2. Kalau kelas 1 kan masih ada waktunya untuk belajar. Mungkin yang selama adik bisa di sini nanti saya butuhkan waktunya mungkin setengah jam atau 1 jam khusus membina beberapa siswa yang memang belum membaca. Jujur kelas 5 ada yang 1 orang kelas 5 ini 2 kali bukan ke dinas. Saya punya ide kemarin seperti Bapak Ibu, yuk kita bikin surga. Kenapa saya bilang mengajak Bapak Ibu bikin surga? Karena kita tidak tahu, kita ini mungkin dosanya banyak. Kita nanti membantu siswa membaca itu dengan sukarela. Mungkin adik-adik selama di sini nanti setelah bentuk itu siswanya berapa orang yang ada, karena tadi yang baru sampaikan tolong laporkan berapa siswa di kelasnya yang baru masih di bawah setengah dan di atas sedikit dari setengah, sama sekali baru bisa mengeja misalnya. Kita kumpulkan, nanti kita bentuk. Karena ini kalau ada kejadian seperti itu, sekolah itu akan menjadi sorotan positif. Saya punya ide kemarin dari begitu keluar dari dinas, karena di situ dan soal banyak dengan kepala dinas. Mungkin adik-adik mungkin setuju nanti kita akan berupaya mungkin setelah ulangan. Ya, itu yang tadi yang lupa sekali sampaikan. Ya, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Hadirin yang saya hormati, acara dilanjutkan dengan memaparkan hasil pretest literasi dan numerasi AKM kelas. Kepada petugas disilakan. Baik, terima kasih Risna selaku moderator. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bogor, yang saya hormati Ibu Dian selaku DPL kami, dan yang saya hormati Ibu Risma selaku guru pamong kami, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman mahasiswa KM7. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa kampus mengajar angkatan 7 telah melaksanakan kegiatan pretest yang dilaksanakan itu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Nah, bertepatan di kelas 5 SD Negeri 1 Bogor. Nah, adapun hasil pretest AKM kelas 5 di SD Negeri Bogor itu dengan rincian sebagai berikut. Nah, nilai rata-rata pada tes literasi itu terhitung sudah baik, namun perlu peningkatan. Yaitu dengan jumlah persentasenya itu 62%. Dan nilai tertinggi itu diperoleh oleh 1 orang siswa dengan nilai 90 dan nilai terendah itu terdapat dengan nilai 30. Kemudian untuk numerasi itu nilai rata-rata pada tes numerasi itu juga terhitung masih cukup rendah, yaitu 42%. Nah, di mana itu nilai tertinggi itu diperoleh oleh 1 siswa dengan nilai 70 dan nilai terendah diperoleh dengan nilai 10. Nah, sehingga ini menjadi PR kami membantu guru dan sekolah meningkatkan kemampuan siswa di bidang literasi dan numerasi. Nah, karena di akhir hasil dari kemampuan siswa juga menjadi bahan acuan dari pusat mengenai bagaimana kondisi sekolah dan lingkungan ajar bagi siswa. Nah, jadi besar harapan kami kerjasama dari pihak sekolah dan para siswa agar mau bekerja sama demi kepentingan kita bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para sakti. Om Sakti. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara dilanjutkan dengan memaparkan rancangan aksi kolaborasi yang akan dilaksanakan. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, selamat pagi. Izinkan saya memaparkan rencana aksi kolaborasi program kampus mengajar angkatan 7 SD Negeri 1 Bogor sambil berada di tempat saya. Kemudian kami sudah merancang beberapa kegiatan yang sudah kami diskusikan sebelumnya dengan guru pamong kami dan juga dosen pembimbing lapangan. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang dari pusat meminta kami memfokuskan diri di bidang literasi dan numerasi. Yang pertama, di literasi
kembali kami bagi menjadi beberapa program dengan nama yang pertama pohon literasi. Memang ya seperti yang kita ketahui setiap kelas sudah ada pohon literasi, namun anak-anak masih acuh terhadap fungsi dan kegunaan pohon literasi. Mungkin mereka aktif saat pertama pembuatan, namun setelah itu tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan dengan baik. Rencananya kami akan mengubah ulang isi dari pohon literasi, bacaan-bacaannya agar anak-anak semakin interaktif mendapat ilmu dari pohon literasi itu sendiri. Kemudian sasarannya ini kami menyasar kelas 5, semua program sebenarnya kami sasar kelas 5 terlebih dahulu, tapi ketika kami memiliki waktu dan kesempatan lebih, kami akan menyasar semua kelas. Kemudian adapun penanggung jawab, setelah kami koordinasikan, setiap program kerja memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Dari mahasiswa yaitu Andriani, rekan saya yang ada di sebelah kiri. Kemudian kami juga setelah diskusi mendapat penanggung jawab dari pihak guru yaitu Bu Leni. Jadi mengharapkan untuk memegang program literasi, mohon bantuannya Ibu untuk 4 bulan ke depan. Kemudian program yang kedua yaitu Estafette Writing. Jadi kegiatan ini, mohon maaf bisa dibuka slide angkanya agar guru-guru bisa melihat. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yaitu Estafette Writing. Di sini kegiatan kami menulis kolaboratif yang melibatkan beberapa kelompok siswa secara bergantian. Jadi teknisnya satu siswa akan kami berikan topik untuk menulis sesuatu yang kemudian akan dilanjutkan oleh beberapa siswa. Jadi satu siswa hanya memiliki kesempatan menulis 1 kalimat. Jadi siswa yang lain melanjutkan membuat kalimat sehingga menjadi 1 paragraf yang utuh. Jadi tujuan kegiatan ini mengembangkan keterampilan menulis siswa dan melatih kemampuan praktis kerangka kolaboratif sambil merangsang kreativitas dan imajinasi mereka. Ini sasaran utama kami memang di kelas 5 dengan PIC yaitu Wiwin yang teman saya yang ada di pojok kiri. Mohon maaf di pojok kiri saya. Kemudian lanjut ke program ketiga, kami merencanakan adanya lomba puisi dan pidato dalam rangka Hari Kartini yang akan kami laksanakan pada 20 April 2024. Itu bertepatan hari Sabtu kalau tidak salah. Nah, tujuan puisi ini untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis puisi serta memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Di sini kami akan menyasar kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, di mana setiap kelas kami akan mengambil 2 perwakilan untuk setiap lombanya. Jadi dengan tema emansipasi wanita rencananya untuk dalam kegiatan lomba ini. Dan PIC-nya itu dari kami semua mahasiswa akan memegang perannya masing-masing. Kami akan mencari siswa yang memang kami lihat bertalent dalam pidato maupun puisi, dan kami akan bimbing dalam selama bulan Maret ini dan awal April agar mereka siap melaksanakan lomba di 20 April nantinya. Di sini kami juga PIC guru rencananya masih Bu Leni sebagai penanggung jawab. Kemudian kami setelah mendiskusikan ada 2 juri yang sudah kami tunjuk yaitu Ibu Wayan Sri Sastra. Kebetulan waktu kami diskusi Ibu tidak hadir, saya memutuskan dengan Ibu Pamong, dan juga saya akan memerlukan bantuan Ibu Kepala Sekolah Bu Wayan, karena Ibu basic Ibu di bahasa. Jadi kalau memang Ibu bisa, dan saya mohon bantuannya agar menjadi juri dalam lomba pidato dan puisi nanti. Kemudian itu untuk selanjutnya yaitu ada literasi 15 menit. Nah, kegiatan ini kami arahkan untuk meningkatkan literasi siswa. Ini akan rencananya akan kami jalankan setiap hari, baik itu sebelum mulai pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran. Nanti kami akan berkoordinasi kembali dengan Bapak Ibu guru meminta waktu 15 menitnya untuk mengisi literasi. Jadi anak-anak tidak berfokus membaca materi apa yang akan didapatkan, tapi membaca bebas. Yang penting mereka bisa membaca dan mendapatkan ide-ide dari apa yang mereka baca, meresapi isi dari buku tersebut. Kemudian PIC dari mahasiswa di sini ada teman saya Ayu Lestari yang ada di sebelah kanan saya. Itu beberapa program dari literasi. Kemudian kami beranjak ke numerasi, kami hanya menyiapkan 2 program kerja. Yang pertama yaitu kami sebut gelar tanggal numerasi. Nah, kegiatan ini kami rancang dengan pembuatan papan ular tangga. Seperti kita tahu permainan ular tangga,
Namun ini akan melibatkan aspek visual dan konsep matematika sesuai materi yang digunakan. Contohnya, anak-anak akan bergerak maju seperti kami melempar dadu masih tetap, tapi ketika anak-anak bergerak, mereka berhenti di suatu nomor, di situ anak akan kami berikan tes numerasi. Seperti jika kita berada di kelas 5, kami akan memberikan materi kelas 5. Seperti 8 kali 5 tambah 7 berapa hasilnya, baru mereka bisa melanjutkan permainan. Jadi di situ kami menggabungkan bermain sambil belajar, agar anak-anak lebih merasa tidak mudah bosan. Di sini PIC-nya saya sendiri dari Hari dan dibantu oleh Bu Komang Mila Kusuma Dewi. Mungkin Bu Mila terhalangan hadir, jadi sudah kami diskusikan kemarin. Selanjutnya program numerasi yang kedua adalah tes perkalian. Sama dengan tes numerasi, di sini kami menentukan tes perkalian di mana sebelum siswa memasuki kelas, mereka akan berbaris di depan kelas dan sebelum mereka masuk akan kami berikan tes perkalian, tes numerasi agar mereka bisa masuk kelas satu persatu. Seperti itu rencananya. Di sini juga kurang lebih makan waktu 15 menit. Apabila ini memang sudah disepakati dan disetujui oleh Dewan Guru, akan kami laksanakan untuk kedepannya. Penanggung jawabnya di sini adalah Rista Dewi, teman saya sebagai MC. Nah, itu untuk literasi dan numerasi. Adapun program lainnya yaitu yang pertama transformasi digital untuk pembelajaran dan adaptasi teknologi. Di sini kami akan menggunakan digital flashcard, menggunakan sebuah web untuk Quizlet. Di sana membantu siswa dalam belajar bahasa Inggris, membantu siswa memperkaya kosakata mereka. Jadi tetap bahasa mereka maupun pronunciation, bagaimana mereka mengucapkan bahasa Inggris yang sangat berbeda dengan penulisannya. Karena di situ PR besar dalam bahasa Inggris. Di sini juga kami susun rancang kelas 5 yang utama dengan PIC Wiwin yang membangun kembali untuk digital flashcard. Untuk program lainnya, yang pertama kami juga ada pojok baca. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di setiap kelas memang sudah ada pojok baca, namun mungkin isinya tidak buku bacaan, hanya ada karya siswa dan buku bacaan pun memang buku sekolah yang memang siswa jarang ingin buka. Jadi di situ tujuan kami yang utama. Kemudian program lainnya yang kedua yaitu pengelolaan perpustakaan, yang seperti yang kami katakan untuk menjadikan perpustakaan agar semakin diminati siswa, menjadi pembelajaran aktif dan memotivasi pertumbuhan literasi siswa. Selanjutnya seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah kemarin dan hasil observasi kami kemarin, kami merancang ulang sebelum sempat saya koordinasikan dengan Ibu Pamong, mungkin karena kemarin hasil AKM kami melihat ada siswa yang masih belum membaca. Rencananya kami ada program bimbingan khusus literasi. Jadi mungkin nanti apabila ada memang siswa yang memerlukan bantuan bimbingan literasi khusus, sangat bisa minta bantuan kami. Kami juga rencana buat seperti kelas privat untuk anaknya, mungkin mengambil tempat di aula atau di perpustakaan. Kami akan memberikan waktu kami untuk membimbing mereka. Semoga kami bermanfaat selama 4 bulan ke depan, bisa membuat siswanya setidaknya bisa mengeja dan membaca satu paragraf. Ada kemajuan intinya dengan keberadaan kami di sini. Kemudian yang terakhir, kami memiliki program Market Day. Kemarin setelah diskusi dengan Ibu Pamong, ini setelah aktivasi P5, rencananya kan siswa memang sudah ada masak-masak, namun mereka hanya untuk konsumsi sendiri atau guru dan yang lainnya. Kami rencana membantu mengadakan Market Day dengan tujuan melatih kewirausahaan siswa, melatih jiwa-jiwa kewirausahaannya sejak dini. Jadi rencananya siswa menjual hasil masakan yang telah dibuat ke warga sekolah. Mungkin seperti bazar mini di halaman, mungkin nanti dari teman-temannya ada yang berniat bisa membeli. Mungkin ini akan dilaksanakan sebulan sekali agar kegiatan yang lain, P5 yang lain bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan ini akan ditanggung jawab oleh Ayu Lestari, teman saya. Nah, terkait rencana program itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu untuk pelaksanaannya 4 bulan ke depan. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Anies. Baik, terima kasih Dayu. Para hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sesi diskusi terkait RAK tadi. Jadwal implementasi RAK dan penetapan guru sebagai PIC kegiatan. Kepada yang bertugas, disilakan.
baik dari hasil paparan rencana aksi kolaborasi kami atau program kerja kami yang telah kami sampaikan. Kami izin meminta pendapat kembali dari Bapak Ibu Guru. Mungkin dari sekian program ada yang terasa berat atau kurang, atau ada yang ingin Bapak Ibu Guru sampaikan. Kami membuka sesi diskusi sebesar-besarnya. Jadi sangat besar harapan kami masukan dan saran dari Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Seperti apa yang dipaparkan tadi itu, saya sangat setuju sekali tentang literasi itu, karena nanti itu sangat membantu bagi kami sebagai guru itu. Kadang-kadang susah untuk mengajarkan hal membaca di dalam sekolah itu ya. Misalnya sekarang itu anak-anak senangnya hanya bermain saja. Itu aja yang disenangi bermain, disuruh membaca nggak mau, dia lari dia. Itu aja. Saya sangat dari kegiatan mahasiswa itu, ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Bapak Ibu Guru yang lain ada masukan atau bagaimana bisa disampaikan? Atau mungkin ada pertanyaan mengenai program kami yang belum jelas di pikiran Ibu Bapak Ibu Guru, bisa ditanyakan kembali. Sudah? Bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah aman? Kelas 2 ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin beberapa hal yang kita tetapkan hari ini itu akan menjadi hal yang selanjutnya kita lakukan, gitu nih Bapak Ibu. Nah, tapi di perjalanan nanti jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tambahkan